Assalamualaikum, halo guys, selamat datang kembali di channel ini. Di video sebelumnya, kita sudah bahas konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja yang memperebutkan sebuah kuil kuno yang bernama Praviha. Nah, di video kali ini, kita akan bahas sisi lain dari kuil itu, bukan soal senjata dan politik, tapi kisah-kisah mistis yang berkembang di balik reruntuhan batu tuanya. Tempat ini dipercaya menyimpan sebuah kutukan, penampakan, dan kisah-kisah yang bikin merinding. Namanya Praviha. Kuil kuno yang berdiri di tebing yang curam, berkabut, dan konon tidak pernah bisa disentuh tanpa adanya pertumpahan darah. Kuil Praviha dibangun sejak abad ke-9 sebagai persembahan untuk Dewa Siwa. Arsitekturnya megah dan terletak di ketinggian yang ekstrem, yang bikin dia terlihat seperti menggantung di langit. Tapi, tahukah kamu, kemegahan itu dibangun di atas penderitaan. Legenda setempat menyebutkan bahwa ratusan budak meninggal saat pembangunan kuil tersebut. Mereka yang gak kuat bekerja akan dilempar ke jurang yang sekarang disebut tebing mayat menggantung. Konon, suara jerita mereka masih bisa terdengar ketika malam sedang sunyi. Seorang pendeta lokal pernah bercerita, dia menemukan bunga-bunga yang layu tertata rapih di altar utama. Padahal, tempat itu tidak pernah digunakan sejak lama. Beberapa peneliti asing yang bermalam di area kuil melaporkan mendengar suara tangisan perempuan, suara rantai diseret, dan bayangan tinggi seperti manusia berjalan cepat di balik reruntuhan. Warga desa juga percaya bahwa setiap malam Kamis, arwah para budak yang mati tidak wajar akan muncul dan berbaris diam mengelilingi kuil. Mereka mencari kepala yang hilang karena menurut mitos, banyak budak yang dipenggal kepalanya sebagai ritual persembahan. Dan konon katanya, siapapun yang mendengarkan kisah ini tanpa rasa hormat akan mengalami mimpi buruk selama 3 hari berturut-turut. Mimpi di mana kalian berdiri sendirian di ujung tebing dan suara dari belakang memanggil namamu. Pada tahun 2008, saat konflik militer Thailand dan Kamboja kembali pecah karena status UNESCO, pasukan dari kedua negara ditempatkan di sekitar kuil dan beberapa tentara melaporkan perasaan mual dan pusing setiap malam. Salah satu prajurit Thailand ditemukan menangis sendirian di ujung pos jaga. Tidak bisa bicara selama 2 hari dan dia hanya menulis satu kalimat berulang di kertas yang isinya, dia memanggilku dari batu. Ada juga laporan tentang seorang tentara yang menembakkan seluruh pelurunya ke arah kabut tebal. Ketika ditanya kenapa, dia hanya menjawab, aku melihat ada barisan pasukan tanpa wajah yang datang dari balik kabut. Lalu esok paginya, prajurit itu ditemukan dengan mulut yang penuh dengan tanah, matanya terbuka lebar, dan lidahnya menjulur seperti habis mencabut sesuatu dari dalam dirinya sendiri. Seorang tentara lainnya ditemukan dalam keadaan wajah yang membiru, bibir terkoyak, seolah dia mencoba menggigit sesuatu dari dalam mulutnya sendiri. Tapi tidak ada apa-apa di sana. Hanya lidahnya yang tercabut setengah, kuku-kukunya patah, seolah dia mencakar tanah dengan panik, tapi gak ada yang tahu apa yang sebenarnya dia lihat. Warga sipil yang masih tinggal di desa terdekat melaporkan bahwa selama masa bentrokan, mereka sering mencium bau dupa yang terbakar dari arah kuil, meskipun tidak ada upacara. Beberapa bahkan melihat bayangan tinggi
melayang di atas reruntuhan saat bulan purnama. Dalam budaya Khmer kuno, dikenal sosok penjaga spiritual tanah suci bernama Nekta. Jika tempat suci ini dijadikan sebagai ajang perebutan atau dilanggar kehormatannya, maka Nekta akan menuntut tumbal. Dari catatan yang beredar, setiap konflik yang melibatkan Praviha selalu diikuti oleh kematian yang misterius. Entah itu prajurit yang hilang, mayat yang ditemukan membusuk hanya dalam waktu semalam, atau kecelakaan aneh tanpa sebab. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah seorang penari yang dijadikan tumbal terakhir saat pembangunannya selesai. Dia dikubur hidup-hidup di bawah altar utama sebagai persembahan untuk menjaga energi spiritual kuil. Hingga kini, beberapa arkeolog dan pengunjung melaporkan melihat sosok wanita menari pelan di antara pilar kuil saat malam. Bau melati yang menyengat, dentingan lonceng kecil, dan jejak kaki yang berjalan pelan. Tap, 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 lalu berhenti di belakangmu. Tapi ketika kamu menoleh, gak ada siapa-siapa. Bahkan ada seorang turis asing yang mengaku mengambil batu kecil dari kuil sebagai oleh-oleh, dan gak lama setelah itu dia mengalami kecelakaan yang tragis dan keluarganya bersikeras bahwa itu akibat kutukan dari kuil. Mungkin sebagian dari kalian berpikir ini hanya cerita rakyat yang dilebih-lebihkan, tapi sulit mengabaikan fakta bahwa kuil ini selalu dikaitkan dengan konflik berdarah dan kejadian-kejadian yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Apakah Praviha ini adalah tempat yang terkutuk? Ataukah ini adalah manifestasi dari luka sejarah yang tidak pernah sembuh? Energi trauma kolektif yang tertinggal dan membentuk atmosfer menakutkan bagi siapa saja yang datang dengan niat buruk. Jadi, menurut kalian, apakah kuil ini benar-benar menyimpan kutukan? Atau hanya mitos yang terbentuk dari konflik antar bangsa? Tulis pendapatmu di komentar. Kalau kalian suka konten horor sejarah seperti ini, klik like dan subscribe. Video ini hanya cerita, tapi kalau malam ini kamu bermimpi berdiri di atas tebing berkabut, jangan menoleh ke belakang. Sampai ketemu di video berikutnya. See you. Kisah dalam video ini disusun berdasarkan cerita rakyat, mitos turun-temurun, dan interpretasi sejarah yang beredar di masyarakat sekitar kuil Praviha. Tidak ada klaim bahwa semua kejadian mistis dalam video ini adalah fakta. Video ini dibuat untuk tujuan hiburan, edukasi budaya, dan eksplorasi sejarah lokal. Hormati cerita mereka, atau jangan heran jika malam ini kamu bermimpi berdiri di tepi tebing, sendirian.